Mari sebelum kegiatan bimbingan klasikal kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Silakan Mbak Najwa, suaranya yang kencang biar temannya pada mendengar ya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, hari ini berangkat semua? Berangkat semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita bimbingan klasikal ya, dengan materi perencanaan karir. Dalam bimbingan klasikal ini kita menggunakan asas kesukarelaan, asas kekinian, asas kedinamisan, dan asas keterbukaan. Di sini siswa nanti menyampaikan pendapat secara terbuka. Tujuan dari bimbingan klasikal ini adalah untuk mengembangkan potensi siswa. Potensi siswa di sini adalah potensi siswa dalam perencanaan karir, memilih prodi nantinya. Untuk bimbingan klasikal hari ini kita menggunakan 1 jam tatap muka, yaitu 45 menit. Oke? Siapa yang tahu tentang perencanaan karir? Siapa Mbak? Fania, silakan. Perencanaan karir itu apa? Perencanaan karir merupakan suatu perencanaan atau persiapan diri untuk menentukan karir di masa depan. Bagus. Jadi perencanaan karir ini nanti membahas tentang bagaimana kalian setelah lulus dari madrasah. Dari madrasah, apalagi kalian kelas sains, pastinya punya rencana kemana saya setelah lulus. Gimana anak-anak? Oke, kita lanjut pada tahap inti ya. Mau melanjutkan ke perguruan tinggi yang mana? Prodi yang mana? Ya? Sudah jelas semua tentang prodi? Ada yang sudah, ada yang belum. Siapa yang sudah mempunyai perencanaan karir dari sekarang? Mbak siapa? Mbak Lili. Silakan Mbak Lili. Rencana saya setelah lulus dari madrasah ini, insya Allah akan melanjutkan ke teknik industri. Mbak Lili sudah punya perencanaan karir, mau melanjutkan ke teknik industri. Tapi Mbak Lili belum tahu kemana setelah tamat dari MAN nanti, karena cita-citanya ingin ke teknik industri. Perguruan tinggi mana yang ada prodi teknik industri? Jelas? Oke. Mari kita saksikan PowerPoint tentang perencanaan karir. Perencanaan karir menurut Kore & Kore merupakan suatu proses yang mencakup penjelajahan pilihan dan persiapan diri untuk sebuah karir. Di sini penjelajahan. Yang namanya penjelajahan itu bagaimana? Mencari. Bagus. Jadi menjelajahi, mencari informasi sebanyak mungkin. Seperti Mbak Lili, tadinya pingin ke teknik industri. Di Undip ada enggak? Di UGM ada enggak? Di Universitas Negeri Malang ada enggak? Ya, itu nanti kita bahas di situ. Setelah tamat SMA itu. Oke? Selanjutnya, tujuan dari perencanaan karir menurut Dillard. 1. Meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri. Nah, coba dilihat di materi yang Ibu berikan. Tujuan perencanaan karir, ya, meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Bu Santi tadi? Sudah cukup? Oke, sudah jelas?
Oke, kita karena tadi kita sudah bicara tentang banyak, mari kita is breaking. Kalau Bu Santi bilang semangat, jawabannya semangat gitu ya. Semangat. Semangat. Oke, semangat ya. Kita lanjut pada kegiatan berikutnya, yaitu mind map. Mind map ya. Tolong buat mind map. Mind mapnya kelompok 1 berdasarkan faktor internal. Jadi nanti mind mapnya dari kelompok 1 membuat mind map tentang faktor yang mempengaruhi karir dilihat dari faktor internal. Kelompok 2 perencanaan karir. nah, untuk kelompok 2 membuat perencanaan karir, mind mapnya langkah-langkah perencanaan karir. Kelompok 3 Faktor eksternal. kelompok 3 membuat mind map faktor-faktor eksternal. Silakan 10 menit berdiskusi. Setelah 10 menit nanti kita presentasikan. Ini mind mapnya faktor eksternal. Ayo dilihat, dibuat ya. Dari faktor eksternal tadi apa? Boleh melihat materi yang dibagikan Bu Santi ya, di samping PowerPoint tadi. Presentasi dimulai dari kelompok berapa dulu? 1. Kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Zaira Syafa dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi perencanaan karir dalam faktor internal. Salah satunya yaitu adalah bakat. Bakat merupakan suatu kemampuan alami dari lahir yang dimiliki seseorang untuk dapat dikembangkan dan dilatih untuk mencapai suatu kecakapan. Bagaimana yang disampaikan oleh kelompok 1? Jelas? Jelas. Oke, puas? Kita aplaus. Silakan duduk. Dilanjutkan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama dilakukan yaitu menilai diri sendiri. Perlu diketahui bahwa pengenalan diri merupakan hal yang paling krusial. Bakat dan minat wajib dikenal dalam diri masing-masing. Untuk menilai diri sendiri kita harus bertanya nih sama kita. Kita tuh orang seperti apa ya? Bakat apa yang kita sukai? Minat apa? Bakat apa yang kita miliki? Minat apa yang kita sukai? Sehingga hal tersebut dapat membantu kita untuk menentukan menilai diri sendiri. Yang pertama, kita harus mencoba banyak hal baru. Hal itu akan membantu kita membangun potensi diri sehingga dapat menentukan tujuan karir. Langkah yang kedua yaitu menetapkan tujuan karir, melakukan riset terhadap beberapa rencana yang ada lagi. Saya dari kelompok 1. Hal menilai diri sendiri itu bagaimana? Karir menilai diri sendiri itu kita harus menentukan bakat dan minat dan kita harus mengetahui apa yang nilai lebih dari kita, nilai apa yang kita kuasai. Sudah cukup? Jadi kelompoknya ada yang lagi nggak? Ada yang nambahin nggak? Jadi mau nambahin? Silakan, jadi berdiri. Ini ada kelompok 2 yang mau membantu, mungkin memberi tambahan dari apa yang disampaikan oleh Najwa. Mengenai tujuan karir sendiri, cara membentuk tujuan karir itu dengan menilai kekuatan, kelemahan, bakat, dan setelah mendapatkan pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja tadi, maka tujuan dapat terbentuk. Jadi kalau kita mau misalnya mau menjadi atlet, tentu saja kita latihan seperti yang tadi sebutkan tadi, latihan setiap hari dengan coach yang profesional tentunya seperti itu. Setelah itu kita riset mau masuk mana nantinya untuk pelatihan atlet tadi, mau jadi apa nantinya saya. Terima kasih. Oke, dengan atlet
ya, banyak dari atlet-atlet itu nanti yang masuk ke karir. Dari TNI ada, yang pegawai dari atlet juga ada. Jadi dari atlet itu tidak melulu misalnya jadi pelari selamanya. Karir itu bisa dilalui dengan hobi atau bakat, begitu ya? Cukup? Silakan balik ke Pak. Ada yang mau refleksi? Siapa yang mau refleksi dari materi yang disampaikan oleh kelompok kiai nanti? Mbak Lili, silakan Mbak Lili. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada 3 kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Berdirinya saya di sini untuk merefleksikan kesimpulan mengenai 3 presentasi kalian tadi ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Sabrantri. Jadi untuk yang pertama, faktor yang mempengaruhi perencanaan karir terdiri dari 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari bakat, minat, serta pengetahuan yang dominan dari diri seseorang. Faktor eksternal terdiri dari sosial ekonomi keluarga. Maksudnya apa? Di sini ada mampu atau tidaknya keluarga tersebut. Jika tidak mampu, dapat menempuh dengan mengambil beasiswa. Jika mampu, bisa menempuh kursus dan mendalami bakat tersebut. Yang terakhir merupakan langkah-langkah dari perencanaan karir. Yang pertama, menilai diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Dan terakhir, melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat. Sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Oke. Dan selanjutnya mengisi rekan. Silakan. Baiklah anak-anak, kita simpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Kak Lili bahwa perencanaan karir itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri. Pemahaman diri adalah bagaimana bakat dan minat. Nah, itu. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perencanaan karir itu bisa dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi nilai-nilai kehidupan, bakat, minat, pengetahuan, ya. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi keadaan sosial ekonomi orang tua, pengaruh keluarga, pendidikan orang tua, pergaulan teman sebaya kalian, itu juga menentukan perencanaan karir kalian. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Kegiatan selesai. Untuk pertemuan yang akan datang kita bahas dengan materi yang lain. Untuk evaluasi proses, guru BK bisa dibantu oleh guru BK yang lain. Mari kegiatan ini kita tutup. Sebelum kita tutup, kita isi evaluasi hasil. Ini saya taruh dulu ya, kumpulkan rekamannya. Ini evaluasi hasil. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.